Alhamdulillah, Alhamdulillahil fadli wal in'am, wa faddala syahr Ramadan ala ghairihi min syuhuril 'am, khassahu bimazidi minal fadli wal karami wal in'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Afdalu man shalla wa sham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah hari ini, kami mengajak hadirin sekalian, terutama pribadi kami sendiri, untuk selalu berusaha meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Dan juga untuk mengajak hadirin sekalian untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya adalah nikmat umur yang panjang, sehingga kita bisa menikmati manisnya ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Di sisi lain, tidak semua manusia yang dianugerahi nikmat umur yang panjang bisa memanfaatkannya dengan baik untuk ibadah. Masih banyak orang yang diberi umur panjang namun tidak dimaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malah semakin jauh. Padahal Allah telah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Sehingga sepatutnya pada bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita semakin meneguhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa menjalankan dan meningkatkan kualitas ibadah kita dan memagari diri kita agar tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada Ramadan ini juga kita bertekad untuk meraih puasa yang penuh kualitas, bukan ibadah yang hanya sebagai formalitas atau ibadah tahunan saja. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, seperti apakah ibadah puasa yang berkualitas itu? Perlu kita sadari bahwa kualitas puasa bukan hanya sebatas menahan lapar dan haus serta menyelesaikan puasa selama 1 bulan penuh. Kualitas puasa ini tentunya mampu memaksimalkan fungsi, keutamaan dan manfaat dari puasa itu untuk mampu meningkatkan kualitas diri serta memaksimalkan bulan Ramadan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Untuk meraih puasa yang berkualitas, yang pertama, kita harus benar-benar menata niat untuk ikhlas berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terbersit sedikit pun di hati kita rasa berat dan terbebani dengan ibadah puasa ini. Jangan sampai kita berpuasa karena malu dengan keluarga, takut dengan atasan, atau malah ingin dipuji oleh orang lain. Jika niatan ini ada dalam hati kita, bisa jadi kita akan mengatakan berpuasa kepada orang lain. Namun sebenarnya
kita berbohong karena faktanya kita tidak berpuasa. Inilah yang kemudian bisa disebut dengan puasa formalitas. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ketika kita berpuasa, kita juga harus menancapkan tekad dalam hati untuk bukan hanya sekedar mempuasakan diri dari makan dan minum saja. Kita harus mampu mempuasakan seluruh anggota tubuh kita, pikiran dan hati kita. Mata harus dipusatkan dari pandangan sesuatu yang tercela dan dibenci syariat, serta melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lidah harus dipuasakan dari berbicara yang tidak bermanfaat, melakukan kebohongan, menggunjing, mengumpat, berkata buruk dan menebar permusuhan serta menzalimi orang lain. Tangan harus dipuasakan dari berlaku zalim pada orang lain, mengambil hak orang lain, dan tindakan yang merugikan orang lain. Mempuasakan anggota tubuh kita sangat berat sekali kita lakukan, apalagi di zaman modern saat ini, di mana kita sudah hidup di dua dunia, yakni dunia nyata dan dunia maya. Jika dulu sebelum adanya perkembangan teknologi internet, khususnya media sosial, orang akan jarang menemukan dan sulit melakukan hal-hal maksiat di dunia nyata. Namun, di era perkembangan teknologi dan informasi yang pesat saat ini, di mana dunia sudah berada dalam genggaman, kemaksiatan pun bisa dilakukan dalam genggaman tangan kita. Mulai dari maksiat mata, mulut, dan tangan bisa saja dilakukan dengan mudah dengan menggunakan kecanggihan teknologi internet. Terlebih dengan media sosial yang menjadikan kita merasa bebas untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita melalui jari jemari kita, sehingga bisa merugikan dan menzalimi orang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju'i wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan secuil apapun dari puasanya, kecuali hanya lapar dan dahaga. Hal ini mungkin bisa jadi terjadi apabila kita tidak bisa mengendalikan anggota tubuh dengan melakukan dan mengumbar maksiat di media sosial. Sudah seharusnya waktu yang kita miliki selama Ramadan ini digunakan semaksimal mungkin untuk memperbanyak amal salih, seperti membaca Al-Quran, memperbanyak infak dan sedekah, mendisiplinkan diri untuk salat 5 waktu secara berjamaah, melaksanakan salat tarawih dan sejenisnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian juga untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita, marilah kita juga mengisinya dengan mengasah kepekaan sosial kita, dengan membantu orang yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini karena bukanlah hanya sebatas formalitas dan ritual ibadah saja. Puasa juga memiliki berbagai sisi dimensi, di antaranya dimensi teologis vertikal dan sosiologis horizontal, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Sebagai dimensi teologis vertikal, puasa menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih predikat takwa, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sementara sebagai dimensi sosiologis horizontal, puasa adalah wahana orang-orang beriman dalam melatih diri kita untuk lebih peduli dengan kondisi sosial orang lain. Pengalaman diri kita dengan tidak makan dan minum dan merasakan lapar
adalah bentuk latihan fisik dan psikis kita agar bisa merasakan bagaimana mengalami kesulitan sekedar hanya untuk makan dan minum saja. Tapi kedua dimensi puasa ini selanjutnya nanti akan menjadi indikator keberhasilan puasa kita, yang kemudian juga akan terlihat setelah Ramadan atau pasca Ramadan. Kita bisa lihat nanti setelah pendidikan Ramadan ini, apakah kita akan menjadi lulusan yang memiliki kesalehan spiritual dan sosial melalui puasa yang berkualitas, atau apakah kita akan sama saja bahkan mengalami kemunduran spiritual dan sosial karena puasa yang hanya sebatas formalitas. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan puasa ini mampu menjadi media transformasi atau perubahan diri dan mampu mendidik kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang paripurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalna wa iyyakum bi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم مما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الزحام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، تبع بيننا وبينهم بالخيرات، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاع والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة، وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالبر والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله ما تصنعون. قم الصلاة.